Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad an-nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqni al-ikhlasa fil qawli wal 'amal fis sirri wal 'alan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan, akhwat rahimani rahimakumullah. Jamaah salat duhur yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada siang hari ini insyaallah kita lanjutkan kembali kajian taklim tentang akhlakul karimah, budi pekerti yang mulia, jalan menuju kemuliaan, jalan yang akan mengantarkan mendapatkan kedudukan, mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak, dengan budi pekerti yang mulia. Pertemuan sebelumnya kita sudah lalui tahapan yang pertama, yaitu mengenal tentang urgensi, nilai, dan juga bagaimana agama Islam identik dengan akhlakul karimah. Sedikit tentang definisi akhlak juga sudah kami sampaikan dalam pertemuan sebelumnya. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kami akan awali dengan definisi kembali agar ada titik temu, ada korelasi dengan pertemuan yang sebelumnya. Apa yang dinamakan akhlak itu? Yang mana? Dan apa teritorial daripada akhlak, khususnya yaitu akhlakul karimah, akhlak yang identik dengan agama Islam, yang membentuk karakter seorang hamba Allah, seorang manusia, memiliki nilai dan memiliki kedudukan, dan sekaligus menjadi tolak ukur daripada jati diri seorang muslim adalah muslim yang berakhlak, muslim yang berakhlak. Dan nanti juga akan ada poin yang berikutnya, yaitu tentang kaitan akhlak dengan al-iman. Kaitan akhlak dengan al-iman. Bagaimana akhlak punya porsi besar menentukan tentang kualitas tingginya iman seseorang. Tolak ukurnya dilihat daripada akhlaknya. Tolak ukurnya dilihat daripada akhlaknya. Dan ini porsi yang terbesar daripada porsi-porsi yang lainnya yang ada di dalam tolak ukur al-iman. Pengertian al-akhlak dan juga macam-macamnya. Al-Imam Ibnul Athir di dalam kitabnya An-Nihayah, beliau menjelaskan al-khuluq dan al-khulq. Berarti ad-din, definisinya diartikan ad-din,
beliau juga mendefinisikan tabiat dan juga sifat. Hakikatnya adalah potret manusia dalam batinnya, jiwanya, kepribadiannya, itulah akhlak. Karena implementasi yang di luar, yang nampak di luar adalah sebagai cerminan yang ada di dalam batinnya. Ketika seseorang batinnya terbentuk di dalam akhlakul karimah, di dalam budi pekerti yang mulia, jiwanya benar-benar tunduk patuh terhadap agama, yang agama itu identik dengan akhlakul karimah, akan mencerminkan keluar, akan mengimplementasikan keluar sesuai dengan batinnya. Yang batin tadi sudah terbentuk dengan karakter, dengan akhlakul karimah. Seperti yang pernah kami juga singgung, seseorang yang menyatakan yang penting hatinya, yang penting hatinya. Oke, taib, benar. Buktikan dong. Kalau Anda mengatakan bahwasanya Anda punya statement, punya prinsip yang seperti itu, benar, luar biasa. Yang penting jiwanya, yang penting hatinya. Tapi tunjukkan ketika hati Anda, jiwa Anda benar-benar jiwa yang sudah tunduk terhadap agama Islam, jiwa Anda sudah terbentuk dengan akhlakul karimah. Tunjukkan di luar juga dengan ketundukan yang sejalan dengan batin Anda. Ketika dalam hati Anda mengaku seorang muslim, tunjukkan di luar pakaian Anda, tutur kata Anda, interaksi Anda, perilaku Anda sejalan dengan agama Islam, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini baru benar. Tapi kalau cuma sekedar mengatakan klaim bahwasanya yang penting hatinya, di luarnya amburadul, hatinya dipertanyakan, di luarnya tidak sejalan dengan tuntunan agama Islam. Di luarnya pakaiannya isbal, dicukur jenggotnya. Mana Islam Anda? Mana klaim Anda kalau hati Anda seorang muslim? Buktikan dengan di luar, bukan dengan sekedar dalam hati Anda. Karena kehidupan dunia tidak bisa menilai hati Anda kecuali yang nampak dan nyata. Karena yang menilai hati, ini baru prinsip, ini baru jelas seorang muslim yang menyatakan bahwasanya yang penting hatinya. Ada korelasi, ada sejalan, sinkron antara klaim menyatakan dirinya seorang muslim, menjaga hatinya, berarti tunjukkan di luar. Karena yang ada di dalam hati adalah alamatnya yang ditunjukkan di luar. Itulah isi hati seorang muslim. Manusia terdiri dari lahir dan batin, jasmani dan rohani. Oleh karena itu tidak boleh memperlakukan manusia seperti robot. Jazakallah khair. Memperlakukan manusia seperti robot atau benda mati yang tidak mempunyai perasaan. Di samping itu, kita harus mempunyai perhatian yang sangat serius guna menyempurnakan akhlak kita. Karena nilai manusia bukanlah terletak pada bentuk fisiknya, suku, keturunan, gelar, kedudukan, ataupun harta, akan tetapi terletak pada iman, takwa, dan akhlaknya. Yang semua ini keberadaannya di dalam hati. Iman di dalam hati, takwa juga di dalam hati. Akhlak yang punya bukti bahwasanya seseorang adalah punya iman dan dia benar-benar tunduk patuh taat kepada Allah, dibuktikan dengan akhlaknya. Dibuktikan dengan akhlaknya. Ini poin yang perlu kami pertegas dan juga perlu kami benar-benar sampaikan dengan seutuhnya. Orang yang punya iman dan bertakwa, atau bahkan sampai dikatakan dia itu punya akhlak, cuman bisanya salaman sama orang nunduk-nunduk, jalan di depan orang nunduk-nunduk, dan seterusnya, bukan itu akhlak.
Tapi akhlak punya porsi yang sangat jelas, karena dia adalah sebagai bentuk implementasi daripada iman dan takwa seseorang. Karena iman saja tidak cukup, iman harus dibuktikan dengan ketakwaan. Karena takwa adalah sebagai bentuk konsekuensi keimanan seseorang. Setelah dia menyatakan dirinya al-imanu billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia tunduk patuh taat kepada Allah, menjalankan ketakwaan. Kemudian dilanjutkan ketakwaan tadi itu dibuahkan di dalam sebuah implementasi, sebuah aplikasi yang jelas, yang nyata. Pertama kali adalah berakhlak kepada Allah, akhlak antara sesama. Ini kesempurnaan jati diri seorang muslim. Mohon maaf, seorang muslim ngaku dia seorang muslim, bahkan sampai menyatakan dirinya beriman kepada Allah Ta'ala, tapi berinteraksi antar sesama di dalam aspek apa saja, atau contoh kecilnya misalnya dalam jual beli, ngasih harga kepada sesama muslim, ngetok harganya, dipertanyakan akhlaknya. Apalagi nggak jujur. Subhanallah, mohon maaf, nggak jamin zaman sekarang, nggak jamin. Muslim, muslimah, subhanallah, apapun penampilannya, tapi ketika muaranya al-imanu dan taqwa, tidak memberikan sebuah implementasi akhlak di dalam kehidupannya, dipertanyakan iman dan takwanya. Di antara kita juga banyak yang sering terjadi begitu, ujung-ujungnya afwan akhi. Subhanallah, nggak jamin. Walaupun udah lama ikut kajian, sudah belajar, sudah menunjukkan tampilan-tampilan yang sifatnya begini, begitu, dan seterusnya. Subhanallah. Tapi ketika belum benar-benar sampai di dalam jiwanya nilai-nilai keimanan, ketakwaan yang dibuktikan dengan akhlakul karimah, ujung-ujungnya sama dengan yang lainnya. Nas'alullah as-salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, di dalam riwayat yang lain wa ajsamikum, walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat daripada tampang muka kamu sekalian, daripada harta-harta kamu sekalian, atau dari bentuk fisik yang kamu miliki dan seterusnya. Tapi yang menjadi tolak ukur penilaian di sisi Allah ta'ala adalah hati-hati kamu sekalian yang ditunjukkan dengan amal, sebagai bentuk implementasi daripada hati yang taat, hati yang beriman, hati yang tunduk, hati yang sudah terbentuk di dalam agama Islam, yang dibuktikan dengan amal. Amal ini adalah sebagian daripada, yaitu akhlak seseorang. Sebagian kecil daripada bentuk akhlak seseorang. Bagaimana dia berakhlak kepada Allah, yang dibuktikan dengan amal ketaatan kepada Allah. Bagaimana akhlak dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam memenuhi seruan Nabi, memenuhi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan sunnah-sunnahnya, termasuk juga dia beramal, berakhlak antar sesama dengan beberapa poin. Nanti kami akan jelaskan. Ada batas minimalnya, ada yang harus selalu ditingkatkan, dan juga menjadi sebuah target setiap dari kita sampai kepada tingkatan yang tertinggi di dalam akhlak tersebut. Ada sebuah syair dalam bahasa Arab mengatakan, wahai pelayan jasmani, berapa lama engkau bekerja untuk kepentingannya? Engkau telah menyusahkan diri untuk sebuah kerugian yang nyata. Hadapkan perhatian kepada rohani dan sempurnakan keutamaannya. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahumma ya Rabb. Allahumma haqiqna ya Rabb. Allahumma aslihna.
sebuah motivasi. Dengan rohani, bukan dengan jasmani, engkau sempurna menjadi seorang manusia. Dengan rohani, bukan dengan jasmani, engkau sempurna menjadi seorang manusia. Tapi yang lebih banyak terjadi di antara kita kadang-kadang, yang sering kita prioritaskan untuk kita jaga, apanya? Olahraga, gitu kan? Bahkan sampai ikut nge-gym lah, makanan-makanannya khusus lah, minumannya khusus lah, subhanallah. Jaga makan lah, subhanallah. Nggak makan yang ini, nggak itu, subhanallah. Ada waktu, subhanallah. Kapan untuk memberikan prioritas utama kepada rohani yang sebenarnya itu berdampak besar terhadap jasmani dan juga terhadap sekitarnya? Karena orang kalau cuma sekedar maco, apa yang bisa dimanfaatkan dari dia? Hah? Apa yang bisa dimanfaatkan? Orangnya punya gekar badannya, Masya Allah, luar biasa. Apa yang bisa dimanfaatkan? Kalau rohaninya keropok, paling cuma ngangkut karung doang. Benar gak? Subhanallah. Apa yang bisa dimanfaatkan? Dengan tubuh kekar, dengan kuat besar, Masya Allah, tapi rohaninya keropok, gak bisa ngapa-ngapain. Subhanallah. Kasih duit suruh mindahin mobil, gitu kan? Ngasih duit suruh dorong ini, suruh ngangkut ini. Apa nilai sebuah jasmani ketika rohaninya keropok? Bukan itu target Islam. Kekuatan yang hakiki adalah kekuatan rohani, bukan kekuatan jasmani. Berapa banyak orang-orang yang kekar badannya, tubuhnya yang besar, tapi rohaninya lemah, keropok. Subhanallah, ketika berhadapan duel, dikalahkan oleh mereka-mereka yang tangguh rohaninya, yang nilai keimanannya, ketakwaannya yang kuat, yang luar biasa. Dan itulah jiwa-jiwa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sehingga mereka ketika berhadapan dengan musuh sebanyak apapun, sebesar apapun kekuatan mereka, mereka tidak memandang dengan yang namanya mata, tapi mereka melihat dengan nurani hati mereka, at-taqwa. Allah Ta'ala yang akan memberikan kekuatan kepada mereka. Dan ini banyak terbukti di dalam beberapa peperangan. As-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tidak pernah di dalam menghadapi sebuah peperangan unggul di dalam jumlah, unggul di dalam persenjataan, tidak pernah. Tapi mereka tidak diragukan, unggul di dalam keimanan dan ketakwaannya, dan berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ada langkah-langkah ikhtiar yang juga mereka persiapkan. Kekuatan rohani adalah kekuatan yang hakiki. Kekuatan hakiki. Tetapi bukan berarti kita nggak boleh jaga kesehatan. Bukan berarti kita nggak boleh jaga badan kita biar sehat. Punya kekuatan, boleh. Karena di sisi lain Allah Ta'ala juga perintahkan, wa'iddu lakum mastata'tum min quwwah. Allah juga perintahkan, persiapkan kekuatan. Tapi kekuatan yang hakiki, yang diprioritaskan, yang juga akan berikan dampak terhadap kekuatan jasmani, datangnya di dalam rohani. Tidak sekedar sifatnya adalah kekuatan jasmani. Di antara ulama yang mendefinisikan akhlak yang baik kepada sesama makhluk, ini poin yang kedua, atau bisa dikategorikan macam yang kedua di dalam bentuk akhlak. Setelah yang pertama definisinya adalah berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan termasuk di dalamnya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua berakhlak terhadap sesama. Nanti poin-poin berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kami akan jelaskan. Kemudian yang kedua, beliau menjelaskan tentang definisi dan masuk di dalamnya, yaitu kategori akhlak yang kedua atau macam akhlak yang kedua, yaitu berakhlak terhadap sesama. Bagaimana bentuknya berakhlak terhadap yang sesama? InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita sudah pakai kitab, insyaAllah. Mudah-mudahan nanti kitabnya bisa disediakan oleh panitia.
InsyaAllah bisa didapat mudah sekali dan sudah diterjemah. Mudah-mudahan di toko buku Ahli Sunnah ada insyaAllah. Murah sekali, subhanallah. Nggak sampai harga pulsa sebulan, nggak sampai, dijamin. Tapi ilmunya, isinya, manfaatnya sangat luar biasa. Nanti kami akan fotokan bukunya, nanti biar di-share dan juga bisa dicari terjemahannya. Kalau yang bisa bahasa Arab silahkan cari buku bahasa Arabnya juga sudah ada. Yang pertama, husnul khuluq. Husnul khuluq yaitu berakhlak, budi pekerti yang mulia. Sebelum nanti terlewat, kami akan jelaskan. Husnul khuluq, berbudi pekerti yang mulia, yang masuk di dalam kategori makarimul akhlak. Yang pertama, husnul khuluq fi muamalatil khaliq. Budi pekerti yang mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Al-Khaliq. Husnul khuluq terhadap Al-Khaliq ada 3 objek di dalamnya. Agar setiap dari kita di dalam mengekspresikan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, berbudi pekerti yang baik kepada Allah taala, benar-benar sesuai, yaitu objeknya dan sampai kepada targetnya. Yang pertama, talaqqi akhbarihi bitasdiq. Talaqqi akhbarihi bitasdiq. Tunduk patuh taat menerima setiap kabar-kabar berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan membenarkannya. Dengan membenarkan setiap yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, berarti yang sumbernya adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara tentang wahyu, di sana sifatnya lebih luas, tidak terbatas dengan yang datang dari Al-Quran saja. Karena as-sunnah juga termasuk sumbernya wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti konsekuensinya setiap dari kita membenarkan setiap yang datang wahyu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kita dituntut untuk membenarkan konsekuensi dari membenarkan setiap wahyu yang datang, pastinya punya sebuah prinsip di dalamnya. Karena tidak cukup dengan hanya sekedar menyatakan benar, shadaqallah, shadaqar Rasul, tapi realitanya berbeda. Karena membenarkan sumber atau membenarkan riwayat, berita, kabar, tuntunan yang datang dari Allah dan Rasul, bukan cuma sekedar mengucapkan shadaqallah, shadaqar Rasul dan seterusnya. Tetapi di sana ada sebuah tuntutan sebagai bentuk konsekuensi. Konsekuensi ini dituangkan di dalam 2 kalimat syahadat. Dituangkan di dalam dua kalimat syahadat. Mungkin pernah kami tanyakan di dalam pertemuan sebelumnya. Udah pernah nggak pertanyaan? Apa definisi daripada 2 kalimat syahadat ini? Apa artinya? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ada diskon voucher umroh. Siapa yang tahu artinya? Karena dengan memahami arti daripada 2 kalimat syahadat ini adalah sebagai bentuk pembenaran atau membenarkan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Karena di dalam 2 makna ini atau 2 definisi arti ini ada konsekuensinya. Fadhal, silahkan. Bismillah.
Ada yang tinggal di Depok? Hah? Kalau ada yang tinggal di Depok, kami punya majelis di sana. Kami ada majelis kajian, insya Allah akan rutin juga di daerah Kampung Sawah. Majelis Ilmu Karamina. Ustaz, syahadat kan mempunyai 2 rukun, Ustaz. Bukan rukun yang kami tanya. Ini bahasa dagang. Kami tanya artinya. Apa sih artinya 2 kalimat syahadat ini? Pernah dibahas nggak? Ada nggak materi akidah tauhid di sini? Ada kan? Baik. Apa yang kita ketahui dengan 2 makna ini? Karena ini termasuk daripada bentuk konsekuensi akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sekaligus. Apa artinya? Ayo. Sudah berapa lama kita ikut kajian sunnah ya Ya Allah syabab, ya Allah ikhwan. Ini yang kadang-kadang menjadi catatan buat kami dan juga para asatid. Kadang-kadang kita melangkah terlalu jauh di dalam menyampaikan tentang agama terhadap umat. Padahal ada yang lebih prinsip yang harus kita lalui, kita harus pahamin, kita dalemin, kemudian kita praktekkan, baru kita melangkah kepada yang lainnya. Kita sudah banyak kajian tauhid dengan segala macam tema-temanya. Tapi mungkinkah seseorang dikatakan sudah sempurna tauhidnya sebelum dia memahami 2 kalimat syahadat? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Apalagi termasuk, sudahkah kita mengenal Allah? Siapa yang tahu? Sedih sebenarnya kalau kami mengajukan pertanyaan ini. Karena hampir banyak di beberapa majelis masih perlu ditingkatkan kualitas tauhidnya. Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Bagaimana kita menyembah Allah? Bagaimana kita minta kepada Allah, memohon dan segala dan seterusnya. Tapi kita tidak mengenal siapa itu Allah. Logik gak? Masuk akal tidak? Siapa itu Allah? Kita alihkan poin yang lain. Ini untuk berikan semangat, untuk membangkitkan semangat kita. Ilmu itu gak ada habisnya. Belajar itu tidak ada waktunya, tidak ada masanya. Terus kita harus belajar, dan seterusnya. Jangan merasa cukup dengan yang namanya belajar. Jangan merasa cukup dengan yang namanya majelis ilmu yang kita ketahui. Subhanallah, ilmu Allah tidak ada batasannya. Ilmu Allah luar biasa luasnya. Cuman tadi ada beberapa poin-poin yang mungkin kita harus lebih merenung lebih jauh. Kenapa kita terlalu membahas terlalu jauh ke depan? Bahas qadha, qadar, akhirat, tanda hari kiamat. Kita bahas ini. Sedangkan pintu gerbang awal yang mengantarkan kita untuk mendapatkan ilmu, untuk menyampaikan kita kepada Allah adalah mengenal Allah. Tapi kita belum kenal siapa itu Allah. Mudah-mudahan nanti dalam materi tauhid kita akan bisa bahas lebih khusus insya Allah. Taib, kita kembali kepada yang pertama tadi. Berakhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam 3 kategori atau 3 objek tadi. Yang pertama adalah menerima, tunduk, patuh, taat setiap yang datang dari Allah dan Rasulnya. Karena ini sekaligus sebagai bentuk implementasi daripada 2 kalimat syahadat. Karena di dalam makna 2 kalimat syahadat di sini yang pertama adalah la ma'budu bihaq illallah. Bagaimana kita bisa totalitas beribadah hanya kepada Allah di dalam segala bentuk aspek ibadah apapun. Ketundukan kita, ketaatan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ditunjukkan di dalam kalimat syahadat yang pertama. La ma'budu bihaq illallah. Tidak ada peribadatan, ibadah yang kita sembah, yang kita jadikan tujuan, kita permintaan, berserah diri dan seterusnya illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'bud, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita beribadah. Itu makna yang ada di dalam sebagian di dalam makna kalimat syahadat tauhid. Totalitas kita yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dua kalimat syahadat ini tidak bisa dipisahkan. Ibadahnya seseorang, ketundukan ketaatan seseorang tidak akan sampai tepat sempurna sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya akan membuahkan pahala dan mendatangkan rahmat Allah. Sebelum poin yang kedua daripada kalimat syahadat Rasul, kita juga pahami apa makna syahadat Rasul. Bahwasanya kita berikrar dengan sebenar-benarnya tidak ada petunjuk panduan yang sempurna kecuali yang datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ibadah kita akan sampai kepada ibadah yang benar-benar sempurna, mengantarkan, mendekatkan kita kepada Allah, yang akan membuahkan pahala, mendatangkan rahmat Allah, yang pada akhirnya akan memasukkan kita ke dalam syurganya. Sehingga dua kalimat syahadat tauhid ini nggak bisa dipisahkan. Kita dituntut untuk beribadah, tapi ibadah yang bagaimana? Ibadah yang melalui pintunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah bentuk akhlak kita kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan menerima, dengan membenarkan setiap yang datang daripada sumber wahyu, yang kita implementasikan pembenaran tadi di dalam dua kalimat syahadat. Fahimtum? Bisa dipahami? Alhamdulillah, jazakallah khair. Yang kedua, husnul khuluq, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menunjukkan ketundukan yang totalitas, talaqqi ahkamihi bitatbiq. Kita tunduk patuh, taat, menerima setiap hukum, panduan, tuntunan, ketentuan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Qala Allah, qala Rasul, sami'na wa ata'na. Itu bentuk akhlak kita kepada Allah yang kedua. Karena masih banyak di antara kita yang menganggap akhlak itu nunduk-nunduk. Apalagi salaman pakai membungkukkan yang namanya pundaknya. Tidak benar. Kepada siapapun tidak dibenarkan seseorang bersalaman dengan menundukkan yang namanya pundaknya. Apalagi sampai ke bawah-bawah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak benar, bukan itu akhlak. Agama tidak pernah mengajarkan yang namanya akhlak dengan menundukkan posisi seseorang. Posisi ruku saja tidak dibenarkan, apalagi sampai posisi yang lebih daripada ruku terhadap siapapun daripada manusia. Karena posisi tersebut hanya dibenarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi selama ini yang ada di masyarakat, kalau kita salaman biasa saja dengan orang tua kan disalahin. Yang sopan dong. Iya kan? Subhanallah. Itu bukan akhlak, mohon maaf. Itu kultur. Itu adat. Itu budaya. Walaupun baik, benar, tapi kita harus punya panduan dong. Kita harus punya panduan, punya tuntunan, dan sekaligus ada prinsip di dalamnya. Selama budaya, kultur tadi tidak bertentangan dengan agama, sami'na wa ata'na. Yang menjadi hakim kita, yang menjadi penentu kita, bukan yang lain. Qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menerima setiap hukum, ketentuan, panduan, tuntunan yang datang dari Allah dan Rasulnya yang sumbernya wahyu, bitatbiq, untuk siap diaplikasikan, dipraktekkan, bukan cuma dibaca, dibangga-banggakan. Sama seperti seseorang yang dia yakin dengan Al-Quran kalamullah, tapi cuma dijadikan sekedar dibuat bingkai di rumahnya, ditulis di masjid-masjid, ditulis di tembok-tembok, di mana-mana. Subhanallah, dibaca kagak, katanya orang Betawi. Subhanallah. Coba tanyakan kepada mereka, di mana saja, baik di masjid lah atau di rumah lah, yang majang kaligrafi, tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Quran yang ada. Pernahkah sahibul bait, pernahkah orang yang ada di masjid sudah berdiri dan membaca ayat itu? Diragukan, dipertanyakan. Apalagi yang kadang-kadang dibuat bingkai, padahal nggak benar. Nggak ada Al-Quran bisa dituangkan dalam sebuah bingkai dengan tulisan yang seperti itu, tidak mungkin. Karena pada dasarnya Al-Quran bukan dipajang, bukan jadi hiasan, bukan ditulis di tembok dan seterusnya. Tapi Al-Quran butuh
tilawah wa tatbiq, butuh untuk dibaca dan dipraktekkan. Itu salah satu daripada porsi akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini Al-Qur'an adalah datangnya dari Allah, kalamullah, di dalamnya ada tuntunan, panduan, hukum yang datang dari Allah, kita baca, kita praktekkan hukum-hukumnya. Karena Al-Qur'an akan muncul, akan keluar keberkahannya, akan benar-benar memberikan sinar kepada si membaca dan sekitarnya. Ketika dibaca, bukan dipajang, bukan cuma diletakkan di meja, ditaruh di rak dan seterusnya. Yang kedua, nggak salah jamnya. Bener jamnya tuh. Ya, baterainya di sini kencang banget baterainya. Taib, kita baru yang kedua. Insya Allah kita lanjutkan yang ketiga nanti. Insya Allah. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Falitafaddal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kedengaran nggak? Kedengaran Insya Allah. Kedengaran. Pak, saya mau tanya Pak Ustadz. Iya. Untuk hukum mencium tangan dan kaki orang soleh nih. Hah? Siapa? Apa? Mencium tangan, mencium kaki orang? dan kaki misalkan kepada orang yang lebih tua gitu kan. Orang soleh apa orang tua? Orang tua atau orang yang atau penghormatan terhadap orang soleh. Umurnya tua apa orang tua kita? Orang tua kita. Orang tua kita. Baik. Itu saya pernah bilang ke saudara kalau itu kan sebenarnya kan nggak boleh karena kan berlebihan gitu kan Pak Ustadz. Tapi ada saudara saya juga ngasih tahu hadis yang isinya itu Ali pernah mencium tangan dan kaki pamannya Abbas bin Abdullah Muthalib. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, apakah hadis itu sahih atau gimana Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Ali pernah mencium Ya di sini hadisnya itu Ali pernah mencium tangan dan kaki pamannya Abbas bin Abdul Muthalib, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari kitab Al-Adab Al-Mufrad, dinukil dari kitab Sah Tufat Al-Ahwar. Nah, sahih. Taib, pertanyaannya? Ya, apakah hadis ini sahih atau tidak Pak Ustaz? Taib, baik. Terima kasih Pak Ustaz. Jazakallah. Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik bagi penanya khususnya dan juga buat kita semua. Wallahu a'lam. Sebuah tuntunan ketika datang di dalam riwayat yang sahihah tidak mungkin akan bertentangan dengan hukum asal yang ada di dalam agama. Yang pertama, kitab Adabul Mufrad bukan kitab Sahih Bukhari. Harus dibedakan. Ya kan? Kitab Adabul Mufrad bukan kitab Sahih Bukhari yang punya standar dan juga punya kualitas seperti yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Al-Adabul Mufrad adalah karangan Imam Al-Bukhari yang standarnya jauh berbeda dengan yang ada dalam standar Sahih Al-Bukhari. Tidak semua hadis yang ada dalam Adabul Mufrad bisa dikategorikan hadis yang valid dan sahih. Perlu di cross check kembali dan perlu dikembalikan kepada tolak ukur ulama di dalam bidangnya. Wallahu a'lam. Nanti kami janji di pertemuan yang akan datang kami akan coba cari cross check. Karena kami juga pernah membahas tentang Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari. Karena tidak semua hadis yang ada di sana hadis yang bisa dikategorikan hadisnya valid walaupun daripada Imam Al-Bukhari. Karena beliau punya beberapa peringkat-peringkat karangan daripada hadis-hadis beliau, kitab hadis beliau. Yang paling tinggi adalah kitab At-Tarikh namanya. Kitab At-Tarikh tulisan Al-Imam Al-Bukhari, dan itu yang paling besar dan paling banyak. Yang di dalamnya mengumpulkan beberapa para rawi-rawi hadis yang beliau ambil langkah terlebih dahulu dalam menseleksi orang-orang yang nantinya akan diambil jalurnya, baru beliau tuangkan orang-orang yang mendapatkan validasi, kelebihan, spesifikasi menurut standar beliau, baru beliau ambil kumpulkan hadisnya, beliau kumpulkan di dalam kitab As-Sahih Al-Bukhari. As-Sahih Al-Bukhari. Pada dasarnya standar yang ada dalam agama Islam, panduan tuntunan yang tepat di dalam agama Islam, Nabi melarang
Ini yang kami katakan tadi, hukum asal yang sahih tidak mungkin akan bertentangan dengan hadis yang sahih. Apalagi ketika itu hadisnya masih dipertanyakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang untuk menundukkan pundaknya melebihi daripada standar, apalagi lebih daripada yang namanya rukuk kepada siapapun, kepada siapapun, apalagi seperti posisinya yang kita ketahui lebih daripada rukuk sampai di posisi di bawah misalnya. Ini termasuk salah satu bentuk, yaitu kultur yang mungkin perlu coba kita luruskan, kembalikan kepada tuntunan agama, alaihi wasallam. Ketika kepada kedua orang tua kita, di sana pun juga ada batasannya. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Ada panduannya dan juga ada targetnya jelas. Targetnya jelas. Allah Ta'ala dibolehkan seseorang untuk menundukkan yang namanya pundaknya seperti mirip seekor burung yang akan mau turun. Janahadz-dzulli minar rahmah. Menundukkan yaitu pundaknya, tetapi dengan target ar-rahmah, untuk kasih sayang, dan itu hanya bisa diekspresikan kepada kedua orang tua. Tapi ketika kepada orang lain, ini yang akan beresiko, karena tuanya saja masih dipertanyakan. Apalagi ketika karena dia itu orang kaya, karena ini, karena itu, pastinya dilarang. Itu standar yang ada di dalam agama, yang kembali kepada akhlakul karimah, yang tepat dan yang benar, yaitu yang kembali bagaimana kita menunjukkan budi pekerti yang mulia terhadap sesama, yang nanti juga akan dijelaskan sebenarnya. Dan yang paling utama dari sesama itu adalah kepada orang tua. Wallahu a'lam. Taib, mudah-mudahan cukup insyaallah pada pertemuan kali ini. Yang bisa kami sampaikan, yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri kami, mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, jangan, diberkat aja. Diberkat aja. Diberkat. Iya.